أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik para asatidz yang dimuliakan Allah, mari kita langsung saja masuk ke ayat ke-7 dari suratul Fatihah. Ayat ke-7 dari suratul Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada ayat ke-7 ini merupakan ayat yang paling kompleks boleh dibilang. Ada banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh para qari maupun qari'ah terhadap ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah ini. Karena di dalamnya terkumpul hal-hal yang rumit dalam ilmu tajwid, baik permasalahan harokat, permasalahan tebal tipis, permasalahan al-jawf, al-khayshum, dan segala macam. Itu ada di ayat ke-7 ini. Karena itu beberapa asatidz memang memisahkan ayat ke-7 ini dalam hal pembahasan supaya dia bisa lebih khusus, lebih concern dibahas agar tidak ada bagian-bagian yang terlewat dari ayat ke-7 ini. Baik, setidaknya ada 8 kesalahan yang ditemukan di ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah yang sering ditemukan ketika orang-orang membaca ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah. Bahkan ada juga ustadz lain mengumpulkan sampai 10 kesalahan. Bahkan ada seorang syekh menulis buku sampai 200 kesalahan. Ya, itu secara global dari surah Al-Fatihah. Jadi luar biasa memang ya. Ayat ke-7 ini patut diperhatikan. Saya mencatat setidaknya ada 8 kesalahan, yaitu pada harokat yang pertama, yang kedua pada masalah sukun dan tasydid, yang ketiga pada mad al-jawf, yang keempat pada al-khayshum, yang kelima pada tafkhim, yang keenam pada rokhawah, yang ketujuh pada bainiyah, yang kedelapan pada konsistensi bacaan. Yang pertama dulu kita coba kupas sekilas saja sebelum nanti kita praktekkan. Kesalahan pada harokat, dan ini kesalahan yang umum ditemukan setiap kali kita membaca Al-Quran, karena semua Al-Quran dari awal sampai akhir tidak terpisah dari harokat. Nah, kesalahan harokat maksudnya yaitu tidak mengucapkan fathah dengan benar, yaitu dibuka mulutnya, tidak mengucapkan kasrah dengan benar, yaitu diturunkan rahangnya sambil sedikit dilebarkan bibirnya, ya, seperti orang berseru. Kemudian kesalahan dhammah, yaitu tidak dimonyongkan, dikumpulkan dua bibir agak maju ke depan. Kadang-kadang tidak dimajukan, kadang-kadang terlalu maju sehingga mengurangi keindahan dari bibir, ya. Contoh, kalau kita lihat siro itu harus dijelaskan huruf ro-nya, siro, ya. Kasrahnya juga sama, sui, ya, bukan se, ya, tetapi sui, begitu ya. Kemudian alladzina itu juga harus diperjelas. Alaihim itu lam yang berbaris fathah. Kemudian himnya juga sama, itu ha berbaris kasrah, alaihim. Kadang-kadang orang baca alaihim, miring, alaihim, harusnya alaihim, gitu ya. Kemudian untuk dhammah juga sama, maghdubi, maghdu. Nah, itu nggak disempurnakan dhammahnya. Dia malu-malu memonyongkan bibir, ya, atau terlalu berlebihan memonyongkannya, maghdu, sehingga mengurangi keindahan. Atau tidak dimonyongkan sama sekali, maghdubi. Nah, itu juga nggak boleh, itu salah. Jadi kalau Dewan Hakim Musabaqah itu sampai ke bibirnya dilihat memang. Makanya ketika terjadi kebanding itu, ya itu bukan cabang tilawah sebenarnya, tapi cabang hafalan, hifdzil Quran, ya, hifdzil Quran gitu. Nah, itu bibirnya dilihat, kalau kurang monyong ketika dhammah maka akan mengurangi nilai. Memang begitu ya aturannya. Itulah harokat. Jadi patut diperhatikan hak-haknya, kaidahnya, bahwa fathah dibuka mulutnya, semua huruf fathah dalam Fatihah. Ya sirata alladzina an'amta, begitu ya, dibuka. Semua kasrah juga diperjelas, semua dhammah pun demikian. Nah, kemudian kesalahan kedua yaitu sukun dan tasydid.
Ya teman-teman, saya sering jelaskan di forum ini 4 tingkatan ya. Pertama, nama huruf tidak berharokat. Itu disebutkan nama hurufnya. Seperti shad, bukan so. Shin, ya. Kemudian zai, bukan za nama hurufnya. Yang kedua tingkatannya yaitu huruf berharokat. Nah yang ketiga huruf bersukun. Dan yang keempat huruf bertasydid. Nah huruf berharokat tadi sudah dibahas. Huruf bersukun dan bertasydid sering diabaikan. Maksudnya apa? Diabaikan tekanannya. Contoh, an, anta, an, anta. Nah nunnya ditekan sambil masuk ke hidung sedikit. Am juga sama. Mimnya ditekan sambil masuk ke hidung sedikit. Ya alaihim sama. Mimnya juga ditekan, jangan sampai hilang. Alaihim, alaihim. Mimnya hilang tuh. Ya, itu sukun. Alaihim, berikan haknya. Termasuk di ya sukunnya tuh. Alai, alai. Ya kalau dalam bahasa Indonesia L A Y, lai, lai. Bukan le. Orang ada yang membaca alaihim, ya. Seperti Nur Laila dia baca Nur Lela, gitu ya. Itu tidak menekan pada huruf yang bersukun. Nah, kemudian huruf bersukun lagi. Naldubi, naldubi. Tekanan pada huruf gha tidak sempurna. Huruf lain tidak sempurna. Nah, itu juga kesalahan. Nah, kemudian tasydid. Ini lebih berat dibandingkan sukun bahkan. Dia harus benar-benar ditekan. Ya, tetapi perhatikan kedudukan dari huruf tersebut. Karena tekanan pada setiap huruf berbeda. Jadi teman-teman, saya ingin sampaikan di sini khusus untuk tasydid ya. Jadi tasydid itu tidak sama antar huruf. Maksud saya, kalau tekanannya harus sama ditekan, tetapi bunyi yang keluar berbeda. Seperti huruf-huruf syiddah, ya huruf jahr. Itu nggak jalan tuh. Tabbat yada abi lahabi wa tab, berhenti. Ya tabbat, tapi taknya jalan. Nah, karena taknya huruf hams gitu ya. Ada hams. Nah, ini perlu diperhatikan. Maksud saya ada huruf-huruf yang, nah ini kesalahan berikutnya sebenarnya, yaitu bainiyah. Bainiyah itu huruf-huruf tengah. Seperti kata siratal ladzina. Ini kesalahannya adalah ada yang membaca siratal ladzina, mati, hilang. Siratal ladzina, hilang lamnya. Padahal rumus dari bainiyah, lam itu tidak boleh hilang. Ya, tetapi juga tidak boleh terlalu ditekan. Jadi nggak boleh begini. Siratal ladzina, siratal ladzina. Ditekan lamnya, tetapi dipanjangin akhirnya. Itu salah. Atau ditekan tapi hilang. Siratal ladzina, hilang. Siratal ladzina. Harusnya dia tengah-tengah, itu bainiyah. Kan disebut bainiyah di tengah. Nama lainnya tawassum, dia di tengah itu. Jadi siratal ladzina, tapi jangan hilang. Siratal ladzina. Sama tuh. Waladdallin, itu hilang. Salah. Ada juga yang dipanjangin mah. Waladdallin. Ah, itu panjangin. Itu salah. Yang benar bainiyah tengah-tengah. Itu waladdallin. Ya, jangan sampai hilang lamnya, juga jangan sampai dipanjangkan. Nah, pertanyaannya kenapa harus di bainiyah huruf lam? Karena huruf lam bainiyah. Bainiyah kan lim umar ya. Lam, nun, ain, awal lagi mim, ro. Nah, itu bainiyah. Nah, itu contoh. Nah, kemudian ada lagi mad jauh. Kesalahan ketiga mad jauh. Maksudnya apa sih? Maksudnya huruf-huruf mad banyak para qari supaya memperindah bacaan masukkan ke hidung. Siratal ladzina, itu normal. Ada yang baca siratal ladzina, ladzina. Terutama sekali yang lebih dari 2 harokat ujungnya. Waladdallin, itu normal. Tapi buat memperindah bacaan, karena lekukan itu sangat sulit dilakukan di tenggorokan. Lekukan itu biasa di hidung. Dia putar-putar bawahnya. Itu diputar-putar. Itu masuk ke hidung. Maksud saya mad jauh ini. Jadi harusnya mad itu kan pada jauh. Jauh itu rongga, mulut, tenggorokan itu jauh, pipa seperti pipa.
Jadi jangan masuk ke khaishum, ke hidung, sehingga membuat berubah posisi huruf tersebut. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang keempat, yaitu khaishum. Maksudnya ada qari yang tidak pede kalau tidak membacanya masuk ke hidung. Jadi semua huruf itu dimasukkan ke hidung supaya terdengar indah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin dia biasa murajaah. Nah, ini juga teman-teman, buat santri-santri kita, tolong murojaah jangan pakai hidung. Jadi kan mereka supaya gampang, supaya nggak capek, murojaahnya pakai hidung. Ya, gitu kan? Itu jangan tuh, nanti kebiasaan. Walaupun di hidung tuh, semuanya di hidung. Nanti ketika membaca, walaupun murojaah tetap hormati Al-Quran. Nggak ada huruf keluar dari hidung semua. Walaqad khalaqnal insana, kalau mau pelan-pelan aja. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang lagi murojaah dari hidung semua. Terlebih kalau nggak murojaah, dia lagi baca Quran tapi dari hidung. Nah, ini khaishum dihindari. Berikutnya tafkhim. Tafkhim itu yang tebal, huruf-huruf tebal. Yang wabil khusus lagi itu huruf-huruf yang itbaq, ya. Jadi yang tebal itu pada isti'la, yang itbaq itu lebih dari isti'la. Yaitu contohnya di huruf shad itu ditebalkan, woi seperti orang marah. Ya, huruf to tebalkan, po. Jangan ada angin, po gitu ya. Po seperti orang marah. Yang paling sering salah di ayat itu ini huruf bod. Kenapa salah? Karena dari ayat sebelumnya nggak ada huruf bod, baru ini ada huruf bod. Ya, sementara kita sama-sama paham, Rasulullah pernah bersabda, ana absaru, ya, man nataqa bid-dhad. Aku orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad, memberi isyarat bahwa huruf yang paling sulit itu huruf dhad, ya. Nah, kesalahannya adalah ketika dia mengucapkan huruf dhad, dia ingin tebal, yang ditebalkan ujung lidahnya, sehingga yang keluar dari mulutnya bukan huruf dhad tapi huruf dal tebal. Waladdo. Harusnya tepi lidah. Nah, hasil kedua selain huruf dal yang ditebalkan waladdo, hasil kedua adalah bibirnya jadi maju. Coba perhatikan ya. Kalau yang ditebalkan ujung lidahnya, bibirnya jadi maju. Do. Ya, atau du. Ya. Kalau do wajar maju karena dia dhammah. Ini yang saya maksud do-nya. Do, waladdo. Nah, karena apa? Karena dia mengandalkan ujung lidah. Padahal huruf do itu adalah hafah, tepi lidah. Jadi walambo, bukan waladdo, do. Kenapa? Karena ujung lidahnya harusnya tepi. Ya, jadi mulai sekarang jangan mainkan ujung lidah tapi tepi lidah. Nah, itu khaishum, tafkhim. Kemudian rokhawah, huruf-huruf yang mengalir. Yang paling kentara, kita ambil contoh saja langsung, huruf ghain. Teman-teman, huruf ghain itu orang menganggapnya huruf G, sehingga dia membacanya magdu, berhenti. Padahal ghain itu huruf rokhawah, suaranya berjalan, enggak berhenti. Jadi bukan magdu tapi jalan tuh, nggak boleh habis, nggak boleh berhenti, bukan nagdu tapi Contoh lain, huruf dot juga sama. Dot ternyata rokhawah. Pada kata walau bo. Kalau yang tidak merokhawahkan huruf dot, dia bacanya walad do, berhenti. Nggak boleh berhenti. Dia harus berjalan suaranya. Makanya ada gemuruh di sini. Walau ada gemuruh di mulutnya. Tidak boleh berhenti. Walau do, nggak boleh berhenti. Nah, itu huruf-huruf rokhawah. Perhatikan. Ya, tadi bayinya sudah dibahas. Yang berikutnya konsistensi. Konsistensi di sini bobot tiap huruf harus diucapkan sama. Jangan membeda-bedakannya karena faktor irama misalnya. Atau nggak enak nih kalau iramanya nggak pas, kalau ditekan ini nggak enak ayat ini. Jangan. Ya harus sama setiap huruf. Makanya bacaan di PTQ, TPA yang kita dengar dari anak-anak
itu sebenarnya bacaan untuk tahsin ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu untuk memberi bobot setiap huruf sama. Tujuannya itu diajarkan betul sama guru-gurunya. Dan itu bukan tanpa maksud, dan itu benar. Ya, tapi zaman sekarang orang sudah belajar lagu dulu. Sehingga irama dipelajari, tekanan hurufnya berkurang. Akhirnya huruf tidak diucapkan dengan sempurna. Ini konsistensi. Termasuk konsistensi, perhatikan, yang dia menjadi imam. Linnya itu berapa harokat kita pakai? Itu kan arif disebut ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, kita pakai 2 kalau ayat sebelumnya kita baca 2. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau awalnya 2 semua. Kalau awalnya 4 semua. Kalau awalnya 6 semua. Jadi harus sama. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, nggak konsisten. Nah, yang seperti itu sebaiknya dihindari. Dan itu kalau itu terjadi pada seorang asatid, ustaz ya, itu aib. Jangan sampai terjadi. Ini permasalahan dasar yang harus dipahami. Nah, itulah sekitar 8 kesalahan yang saya kumpulkan dari surah Al-Fatihah. Sekarang coba kita tahsin ya.